shoulders. Who put you up to this? Hello everybody. Di film kali ini, Bang Miing bakal menceritakan sebuah film Mamang Jason yang diusik oleh geng motor. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita mulai. Check it out. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sekelompok geng motor bernama Outcast. Geng ini sudah menguasai kota dan membuat polisi resah karena sering ugal-ugalan dan terlibat dalam bisnis barang haram. Kelompok ini dipimpin oleh Adul, yang dibantu oleh anaknya Jojo dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, ada juga anggota kepercayaan yang sering menjalankan tugas berat, yaitu Delton. Namun, Adul tidak menyadari bahwa Delton bukan nama aslinya. Sebenarnya, ia adalah agen kepolisian bernama Pilbrook yang sedang menyamar. Malam itu, broker memanggil pasukan khusus untuk menangkap Adul dan para anteknya. Penggerbekan sempat berjalan lancar, hingga Adul dan Jojo melawan membuat baku tembak tak terhindarkan. Saat situasi makin genting, Adul memutuskan kabur bersama Jojo. Sebelum itu, dia meledakkan pabriknya untuk mengalihkan perhatian. Broker yang sigap langsung mengejar mereka dengan motor hingga keduanya terpojok. Ia pun berhasil menjatuhkan dan membogol si Adul. Tak lama kemudian, agen yang lain datang. Mereka terpaksa menembak Jojo hingga tewas dan mencoba melawan. Melihat itu, broker sangat terpukul karena bagaimanapun Jojo adalah teman dekatnya saat di Outcast. Sejak kejadian itu, broker memutuskan pensiun dari DEA. 2 tahun kemudian, broker tinggal di kota Depok dan berusaha menghindari keramaian. Broker juga membawa anaknya yang bernama Maddie. Maddie adalah gadis penyendiri yang sering dibully oleh Teddy, bocah kecil nakal yang ada di sekolah. Namun, sebagai anak broker, Maddie nggak tinggal diam. Dia langsung bangkit dan menghajar Teddy sampai berdarah. Di sisi lain, broker sedang memperbaiki tangga rumahnya bersama temannya, Tedo. Tak lama kemudian, pihak sekolah menelepon soal perkelahian yang melibatkan Maddie. Tanpa pikir panjang, broker langsung ke sana karena khawatir anak semata wayangnya. Sesampainya di sekolah, broker langsung disambut amarah Kai, orang tua dari Teddy. Beruntungnya, suaminya segera membawa Kai untuk pergi. Setelah itu, guru BK bernama Susan menjelaskan bahwa Kai memang mudah marah dan sering kehilangan kontrol. Susan kemudian mengajak broker ke ruangan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Maddie menolak disalahkan karena ia hanya membela diri. Mendengar itu, broker setuju bahwa anaknya tidak bersalah. Ia juga menceritakan bahwa ibu Maddie baru saja meninggal 1 tahun lalu, sehingga wajar jika emosi anaknya masih belum stabil. Anything else? Singkat cerita, masalah pun selesai dan broker bisa membawa anaknya pulang. Namun saat keluar dari sekolah, ia melihat Kai yang sedang menghasut Jimmy suaminya. Jimmy pun langsung menghampiri broker dan mencoba untuk memukulnya. Mau tak mau, broker terpaksa melawan dan membanting Jimmy. Untungnya, Sheriff Cat segera datang dan melerai. Di sisi ini, Kai terlihat semakin membenci broker. Bahkan, ia juga memarahi Jimmy yang dianggap seorang pecundang. Kai kemudian berniat mengadu kepada kakaknya bernama Gator, yang dikenal sebagai bandar barang haram yang berpengaruh di wilayah tersebut. Siapapun yang berani mengganggu bisnisnya, biasanya akan berakhir babak belur. Gator bahkan tidak segan-segan melakukan apa saja, termasuk membunuh demi mempertahankan usahanya. Saat Gator hendak kembali ke pabriknya, ia melihat Kai yang sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, Kai langsung meminta bantuan agar Gator memberi pelajaran kepada broker. Selain itu, ia juga meminta narkoboy. Dari sini terlihat alasan mengapa Kai sering bertindak emosional dan tidak terkendali. Keesokan harinya, broker mengantar Maddie ke sekolah dan berbicara dengan Susan. Ia meminta agar Maddie bisa dijaga dan dibimbing di sekolahnya. Apalagi, Maddie juga butuh sosok seorang ibu. Susan pun dengan senang hati siap membantu, sambil mengingatkan broker agar lebih berhati-hati karena lingkungan sekitar cukup berbahaya. Setelah itu, broker menemui Jimmy di tempat kerjanya untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Jimmy yang sebenarnya bukan orang jahat pun memaafkannya dan masalah pun selesai. Good now, Jimmy? Dalam perjalanan pulang, broker mampir ke pom bensin.
Tak lama kemudian, beberapa preman datang dan memancing emosinya. Awalnya broker mencoba tetap tenang, namun mereka terus memprovokasi hingga akhirnya We'll put you up to this. setelah menghabisi para preman, broker menanyai salah satu dari mereka tentang siapa yang menyuruh. Namun mereka mengaku tidak disuruh oleh siapapun. Padahal mereka dibayar oleh Gator untuk memberi pelajaran kepada broker. Akibat kejadian itu, broker kemudian bertemu dengan sheriff dan diingatkan agar tidak membuat keributan lagi. Sore harinya, broker mengajak Medi berkuda sambil mengenang ibunya. Medi juga mengatakan bahwa ia ingin broker segera move on agar tidak bersedih. Di saat yang sama, Gator diam-diam mengempeskan bom mobil broker lalu menyusup ke rumahnya. Ia pun terkejut saat mengetahui bahwa broker adalah mantan agen DEA. Malam harinya, Medi tidak bisa tidur karena kucing dan boneka kesayangannya hilang. Ternyata Gator sempat mengambilnya sebelum pergi dari rumah. Broker mencoba menenangkan Medi dan berjanji akan segera menemui kucingnya. Di sisi lain, Gator sedang membaca berkas-berkas milik si broker. Setelah melihat semuanya, ia semakin termotivasi untuk menghancurkan hidup broker. Pada saat yang sama, broker menemukan boneka Medi di halaman rumah dalam keadaan rusak. Kemudian, Gator menghubungi seorang perempuan bernama Cheryl yang juga seorang bandar untuk membuat janji. Keesokan harinya, mereka bertemu di pabrik milik Gator. Tanpa basa-basi, Gator pun menunjukkan berkas tentang broker kepada Cheryl. Di sisi lain, broker mengira yang mencuri kucing anaknya itu adalah si Jimmy. Jadi, dia ngamuk kepada Jimmy di tempat kerjanya dan meminta segera dibalikan kucingnya itu. Tapi Jimmy kelihatan bingung karena dia nggak tahu apa-apa soal kucing tersebut. Good. Sementara itu, tujuan Gator mengundang Cheryl adalah karena ia ingin bekerja sama dengan Adul dan gengnya. Gator tahu bahwa Adul berniat membalas dendam kepada broker. Karena itu, ia memujuk Cheryl agar mau bernegosiasi kepada pihak Adul. Jika kerjasama ini berhasil, bisnis mereka pun bisa semakin luas. Cheryl pun menyetujui rencana tersebut. Malam harinya, ia langsung bertemu dengan pengacara Adul yang bernama Omen dan menyerahkan berkas yang dibutuhkan. Tak lama kemudian, Omen mendatangi Adul di penjara dan menunjukkan foto si broker. Melihat itu, rasa dendam Adul pun semakin membara. Sementara itu, broker memberitahu Medi bahwa ia akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Sebelumnya, broker dan Susan sudah menyiapkan semuanya agar Medi bisa kembali tersenyum meski ibunya telah tiada. Thanks, Dad. Keesokan harinya, broker mengantar Medi ke sekolah dan mengajak Teddy datang ke pestanya. Ia juga berjanji pada Kai akan membelikan baju untuk Teddy sebagai ganti rugi atas kejadian kemarin. Setelah itu, broker kembali bekerja seperti biasa sebagai tukang kayu ditemani si Tedo. Sambil menyusun kayu, Tedo mengingatkan agar broker tidak berurusan dengan Gator. Ia juga bilang Gator sudah bekerja sama dengan Sheriff Cat sehingga sulit untuk melaporkannya. Intinya, broker harus tetap waspada terhadap gerak-gerik si Gator. Don't look like much of nothing. But you remember what I told you. Siangnya, ulang tahun Medi digelar dengan meriah. Medi terlihat senang karena teman dan gurunya ikut merayakan. Di sisi lain, Cheryl menunggu utusan dari si Adul, namun ia mulai takut karena yang datang adalah Komeng. Komeng adalah salah satu petinggi outcast yang terkenal garang. Sesampainya di sana, Komeng langsung menanyakan keberadaan broker tanpa basa-basi. Namun, Cheryl menolak memberitahu sebelum pihak outcast mau bekerja sama dalam bisnis barang haram. Mendengar hal itu, Komeng justru marah. Ia tidak peduli dengan bisnis Cheryl dan Gator, karena tujuannya hanya satu, untuk menghabisi si broker. Where is the fucking narc? Malamnya, Gator pergi ke rumah Kai dan bilang kalau urusan sama broker udah selesai. Terus dia minta Kai supaya nggak deket-deket lagi sama orang itu, karena dia mantan agen DEA. Setelah itu, Kai lagi-lagi minta bubuk magic gratis. Tapi Gator nggak mau kasih. Dia pengen Kai berhenti konsumsi barang haram biar emosinya bisa dikontrol. No more, Cassie. Di sisi lain, broker baru dapat info tentang Gator dari seniornya di DEA. Sebut aja namanya Nicole. Dulu dia rekan satu divisi bersama broker. Nicole memberitahu bahwa Gator punya koneksi dengan geng Adul.
Tanpa buang waktu dan keesokan harinya, broker langsung mendatangi Gator dan Cheryl yang sedang sarapan di warung nasi Padang. Broker memberi peringatan keras kepada Gator, jika berani masuk rumahnya lagi, ia akan langsung menghajarnya. Nice meeting you. Setelah itu, broker menyelinap ke pabrik Gator untuk menyabotase bisnis barang haramnya. Ia memasukkan bensin ke beberapa bohlam di sana. Jika lampunya dinyalakan, bisa memicu kebakaran besar. Di tempat itu, broker akhirnya menemukan kucing Medi. Namun saat hendak membawanya, ia tiba-tiba diancam dengan shotgun oleh preman yang dulu pernah mengeroyoknya. Broker langsung menghajarnya hingga pingsan. Tetapi ia sempat lengah sehingga preman lain memukulnya dengan linggis. Mereka bahkan menyiksa broker dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam bak berulang kali agar ia kapok. Namun broker bukan orang yang mudah menyerah. Saat para preman mulai lengah, ia langsung melawan habis-habisan. Dalam waktu singkat, ia berhasil menghabisi mereka semua. Setelah itu, broker mengajak Medi pindah ke luar kota. Namun Medi sudah mulai betah di sekolahnya dan menolak untuk pindah. Di sisi lain, Komeng dan anak buahnya mendatangi Gator untuk menanyakan lokasi rumah broker, karena mereka siap menangkapnya dan membalaskan dendam si Adul. Komeng dan kawan-kawan berangkat ke rumah si broker dengan ditemani Cheryl sebagai penunjuk jalan. Saat itu, broker sedang beres-beres barang dibantui Tedo agar lebih cepat. Singkat cerita, Komeng pun tiba di rumah si broker dan anak buahnya langsung menyebar ke setiap sudut termasuk kandang kuda. Dari sana, Tedo tiba-tiba keluar dan menghajar salah satu anggota geng. Meski sempat kewalahan, Tedo berhasil melumpuhkan si Jamet dengan linggis. Ia kemudian memberikan kode kepada broker dengan membunyikan klakson mobil. Sayangnya, ia ditembak oleh anak buah Komeng lainnya. Mendengar hal itu, broker langsung menyelamatkan Medi dan menyuruhnya menelepon polisi. Sebelum polisi datang, broker memutuskan untuk menyerang lebih dahulu, dan terjadilah baku tembak sengit. Di sisi lain, Medi yang berhasil kabur justru bertemu dengan Cheryl. Karena itu, broker harus segera mengakhiri pertarungannya agar anaknya tidak disakiti. Singkat cerita, broker berhasil melumpuhkan si Komeng. Namun terlambat mengejar Medi karena Cheryl telah menculiknya dan membawanya dengan speedboat. Tak lama kemudian, Sheriff Cat datang bersama timnya, tetapi mereka sudah terlambat. Di saat yang sama, Tedo kembali membunyikan klakson. Kali ini ia meminta tolong karena kehabisan darah. Saat Tedo sedang ditangani tim medis, Sheriff Cat menerima telepon dari Medi yang sempat membawa ponsel. Medi memberitahu lokasinya dan tanpa buang-buang waktu, broker langsung tancap gas untuk mengejarnya. Sementara itu, Cheryl membawa Medi ke pabrik Gator. Gator pun marah karena seharusnya Cheryl tidak membawa Medi ke sana, mengingat Medi adalah saksi penyerangan Komeng. Sebenarnya, Cheryl tidak berniat menyakiti Medi. Ia hanya ingin memanfaatkannya sebagai umpan. What the fuck you bring her here? Get your fucking... Beberapa saat kemudian, Kai pun datang bersama Jimmy. Ia sudah curiga bahwa Gator yang menculik Medi. Kini, Kai tidak lagi bermasalah dengan keluarga broker dan justru ingin membantunya. Namun saat Kai menyalakan lampu pabrik, jebakan yang dipasang broker tiba-tiba meledak dan membakar seluruh area pabrik. Gator yang panik memutuskan membawa pergi Medi, tapi Kai melarang karena dia tidak tega. Saat mereka berdebat, Gator tanpa sengaja menembak perut adiknya. Ia sempat merasa bersalah, namun tetap membawa Medi pergi. Di tengah jalan, broker yang melihat mobil Gator langsung mengejarnya. Namun broker mengalami kecelakaan di atas jembatan hingga mobilnya terguling. Gator pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan. Untungnya, broker bisa bangkit dan segera menghajar Gator hingga tumbang. Sebenarnya, ia ingin menghabisinya, tapi ia tidak tega melakukannya di depan Medi. Akhirnya, broker memilih menyerahkan Gator ke kantor polisi. Di sisi lain, Cheryl berhasil diringkus oleh anak buah si Sheriff, sementara Kai mendapatkan pertolongan medis. Di akhir film, Broken menelepon pihak lapas untuk berbicara kepada Adul. Ia mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu. Mendengar itu, Adul langsung panik dan film pun berakhir.